Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sampling Audit dalam Pengujian Pengendalian yang bersumber dari William C. Boynton dan Raymond N. Johnson, Modern Auditing edisi ke-8. Next. Yang beranggotakan saya Zulfanida Isnaini dengan MPM 2101020001, Intan Hamilatu dengan MPM 2101020008, Muhammad Fikul Hadik dengan MPM 2101020012, dan Mega Putri Purwani dengan MPM 2101020020. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada konsep dasar sampling audit. Konsep dasar sampling audit ini didefinisikan sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo, akun, atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai kelompok transaksi dan beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit ditetapkan baik untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti dapat ditetapkan untuk seluruh prosedur audit yang dapat digunakan dalam pengujian-pengujian tersebut. Yang kedua, ketidakpastian dan sampling audit. Standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga berisi elemen ketidakpastian. Contoh perhitungan audit atas risiko pengendalian yang mempengaruhi sifat, waktu, luas, dan pemilihan staf atas prosedur-prosedur audit lainnya yang dilakukan. Ketidaksampingan yang melekat dalam audit sering disebut sebagai risiko audit. Sampling audit menetapkan dua komponen risiko audit, yaitu yang pertama, risiko pengendalian dan pengujian rincian risiko. Risiko pengendalian ini adalah risiko bahwa pengendalian internal tidak dapat mendeteksi atau menghindari salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Next. Yang selanjutnya ada risiko sampling dan risiko non-sampling. Yang pertama ada risiko sampling. Risiko sampling adalah berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil tidak dapat menggambarkan secara benar populasi tersebut. Dengan demikian, kesimpulan auditor tentang pengendalian intern atau rincian atas transaksi dan saldo yang didasarkan pada sampel tersebut mungkin beberapa dengan kesimpulan yang akan dihasilkan dari pengujian populasi. Dalam melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, jenis resiko sampling berikut dapat terjadi. Resiko-resiko tersebut dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi audit. Risiko peningkatan nilai risiko pengendalian yang terlalu rendah dapat memberikan kesalahan penerimaan, masing-masing dijelaskan sebagai risiko beta dalam istilah umum statistik yang berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua ada risiko non-sampling. Risiko non-sampling menunjukkan bagian dari risiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Sumber risiko non-sampling meliputi yang pertama, kesalahan manusia seperti kegagalan untuk mengenali kesalahan-kesalahan dalam dokumen. Yang kedua, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, salah mengimplementasikan hasil sampel. Dan yang keempat, kepercayaan pada informasi yang salah diterima dari pihak lain seperti jawaban konfirmasi yang salah. Risiko non-sampling tidak hanya dapat diukur secara materialitis, namun demikian dengan adanya supervisi dan perencanaan yang benar serta kepatuhan pada standar pengendalian kualitas. Next. Dalam melakukan pengujian audit yang sesuai dengan GAAS, auditor dapat menggunakan sampling non-statistik atau sampling statistik, atau bisa menggunakan keduanya. Kedua jenis sampling ini memerlukan pertimbangan dalam perencanaan dan penjelasan rencana sampling serta pengevaluasian hasil-hasilnya. Lebih dari itu,
Kedua jenis sampling tersebut dapat memberikan bahan bukti yang cukup sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan yang sebagaimana persyaratan tersebut dapat memberikan bukti yang jelas. Kedua jenis sampling audit ini juga diperuntukkan pada beberapa risiko sampling non-sampling. Perbedaan penting antara kedua jenis sampling ini adalah bahwa hukum probabilitas yang digunakan untuk mengendalikan risiko sampling dalam sampling statistik. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mbak Dela. Yang selanjutnya yaitu ada teknik sampling audit, di mana auditor dapat menggunakan sampling untuk memperoleh informasi tentang beberapa perbedaan karakteristik populasi. Kebanyakan sampel audit mengarah pada estimasi. Yang pertama ada tingkat penyimpangan atau deviation rate, atau yang kedua ada jumlah uang. Pada saat sampling statistik digunakan, teknik sampel ini masing-masing ditunjukkan sebagai sampling attribute dan sampling variabel. Ada perbedaan di antara kedua sampling tersebut. Yang pertama dari sampling attribute yaitu jenis pengujiannya, pengujian pengendalian yang bertujuan untuk mengestimasi tingkat penyimpangan dari pengendalian yang sudah ditentukan dalam populasi. Yang kedua, sampel variabel, jenis pengujiannya pengujian substantif dengan tujuan untuk mengestimasi total jumlah uang pada populasi atau kesalahan jumlah uang dalam populasi. Yang selanjutnya ada sampling non-statistik untuk pengujian pengendalian. Pengendalian yang dapat diuji dengan menggunakan sampling non-statistik yaitu pada saat auditor sedang mengembangkan rencana audit untuk menguji prosedur pengendalian yang diprogram, auditor perlu mempertimbangkan efisiensi bukti mengenai pengendalian yang diprogram, pengendalian umum komputer, dan prosedur tindak lanjut manual. Yang kedua yaitu ada pengujian prosedur pengendalian dengan program komputer, di mana prosedur pengendalian umum komputer meliputi pengendalian organisasi dan operasi pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak, pengendalian akses serta pengendalian data dan prosedur. Untuk prosedur pengendalian yang diprogram secara spesifik sesuai kehendak, biasanya cukup bagi auditor untuk menguji pengendalian yang diprogram dengan hanya 2 transaksi yang sesuai, yaitu 1 transaksi yang diproses dengan benar dan 1 transaksi yang harus ditandai dengan pengecualian. Yang ketiga ada pengujian prosedur pengendalian umum komputer, di mana prosedur pengendalian berprogram komputer biasanya memberikan pengecualian untuk tindak lanjut manual. Prosedur pengendalian umum komputer meliputi pengendalian organisasi dan operasi, pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras dan sistem perangkat lunak, pengendalian akses serta pengendalian data dan prosedur. Semua itu meninggalkan jejak audit atas laporan perubahan sistem sebagaimana perubahan diuji dan disetujui, dan keamanan perangkat lunak yang dapat menghasilkan laporan dan catatan mengenai siapa yang telah mengakses program dan arsip tersebut. Pengujian prosedur tidak lanjut manual, yaitu prosedur pengendalian berprogram komputer biasanya memberikan pengecualian untuk tindak lanjut manual. Hal itu dapat menunjukkan pengecualian pada layar komputer dan tidak dapat berproses lebih lanjut untuk sebuah transaksi sampai pengecualian tersebut dikoreksi. Yang selanjutnya yaitu pengujian pengendalian manajemen. Banyak prosedur pengendalian manajemen meliputi adanya review manajemen terhadap berbagai laporan keuangan dan kinerja bisnis.
Laporan siklus pendapatan dapat mengurutkan order pelanggan berdasarkan profitabilitas, laporan pelanggan baru, laporan pelanggan pasif 4 bulan terakhir, atau menunjukkan volume aktivitas, harga penjualan, dan margin produk. Laporan siklus pengeluaran dapat menunjukkan pembelian yang dilakukan selama minggu terakhir yang disusun berdasarkan pemasok atau produk dan penerima jasa. Materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam sampling non-statistik. Sampel non-statistik dapat digunakan ketika auditor menginspeksi ringkasan laporan yang dapat memberikan bukti tentang efektivitas pengendalian umum, prosedur tindak lanjut manual, atau pengendalian manajemen. Langkah-langkahnya ada 7, yaitu yang pertama, menentukan tujuan audit dan prosedur audit. Pengujian pengendalian dirancang untuk menentukan efektivitas rancangan dan operasi berbagai pengendalian intern. Beberapa pengendalian seperti prosedur pengendalian terprogram dapat dirancang untuk menghindari atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji tertentu. Auditor harus memahami bagaimana pengendalian tertentu akan mempengaruhi penilaian risiko pengendalian untuk asersi tertentu dan tujuan audit. Langkah yang kedua yaitu menentukan populasi dan unit sampling. Populasi didefinisikan oleh pengendalian intern sebagai seluruh situasi di mana pengendalian harus dilakukan. Unit sampling merupakan cara auditor mengidentifikasi kinerja pengendalian intern yang dikehendaki. Apabila lokasi klien terdapat di berbagai tempat seperti cabang atau divisi, auditor dapat memilih untuk menganggap setiap segmen sebagai populasi yang terpisah. Pilihan tersebut akan dijamin secara jelas pada saat perbedaan pengendalian yang signifikan pada setiap laporan lokasi. Yang selanjutnya yaitu menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti efektivitas operasi. Auditor harus menentukan bukti yang menunjukkan efektif tidaknya suatu pengendalian intern. Dalam kasus pengendalian umum atau perubahan program, auditor dapat mengharapkan departemen pemakai untuk mendokumentasikan persetujuannya atas perubahan program. Dalam kasus laporan pengecualian, auditor perlu memahami bagaimana klien mendokumentasikan proses koreksi transaksi yang nampak pada laporan pengecualian. Dalam kasus pengendalian manajemen, klien dapat mengharapkan manajemen untuk mereview dan memberikan persetujuan berdasarkan laporan transaksi mingguan yang dibebankan pada pusat pertanggungjawabannya. Pada saat auditor memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, hal tersebut membantu untuk memahami dokumentasi audit sehingga perkecualian tersebut diakui secara jelas. Yang selanjutnya yaitu menentukan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Faktor utama pada ukuran sampel dalam sampel non-statistik adalah yang pertama risiko atas penilaian pengendalian yang terlalu rendah, yang kedua tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi, dan yang ketiga tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan untuk setiap pengendalian. Dalam sampling non-statistik, auditor tak perlu mengkuantifikasi faktor-faktor ini secara jelas dalam menentukan ukuran sampel. Namun demikian, auditor harus mengenali pengaruh terhadap ukuran sampel dari perubahan dalam faktor satu apabila faktor-faktor lainnya tetap konstan. Risiko atas penilaian risiko pengendalian yang terlalu rendah. Pengendalian terlalu rendah meningkat, ukuran sampel akan lebih sedikit. Tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi adalah tingkat maksimum penyimpangan dari pengecualian yang dapat diterima oleh auditor dengan menggunakan risiko pengendalian yang direncanakan. Auditor harus mengestimasi tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan, yaitu yang merupakan taksiran terbaik auditor atas tingkat penyimpangan aktual dalam populasi. Langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel.
Teknik sampling non-statistik yang biasa adalah sampling sembarang. Metode ini mencakup pemilihan item pada tanpa memperhatikan jumlah transaksi, bulan dalam tahun tersebut, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, auditor dapat sembarang memilih sampel dari 25 laporan manajemen yang diberikan kepada manajer yang berbeda untuk direview atau disetujui tanpa memperhatikan keterlibatan manajer atau waktu dalam tahun tersebut. Jika bisa dihindari dalam melakukan pemilihan sampel tersebut, dapat mencerminkan populasinya. Yang selanjutnya yaitu menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Pengevaluasian hasil sampel mencakup pengevaluasian efektivitas pengendalian. Ketika menggunakan data untuk menguji prosedur pengendalian terprogram, auditor mencari satu transaksi yang diproses dengan baik dan satu transaksi yang akan dilaporkan sebagai pengecualian. Auditor dapat mengevaluasi efektivitas pengguna yang terlibat dalam pengembangan program atau mengevaluasi efektivitas prosedur tidak lanjut manual atau pengendalian manajemen. Tahapan ini terutama ditunjukkan pada risiko non-sampling jika auditor tidak dapat mengidentifikasi kegagalan pengendalian pada saat bukti di tangan. Auditor tersebut perlu mengevaluasi apakah pengendalian intern pada audit yang dikehendaki beroperasi secara efektif. Langkah yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Penyimpangan dari prosedur pengendalian yang ditentukan harus ditabulasi, diringkas, dan dievaluasi. Pertimbangan profesional diperlukan dalam mengevaluasi hasil secara kuantitatif dan kualitatif. Pada saat mengevaluasi hasil secara kuantitatif, auditor harus membandingkan bukti dengan tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi pada saat perencanaan sampel non-statistik. Next. Yang selanjutnya yaitu merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Langkah-langkah dalam rencana sampling statistik untuk pengujian pengendalian itu ada 5. Yang pertama yaitu menentukan tujuan audit. Tujuan menyeluruh dari pengujian pengendalian adalah untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan operasi pengendalian intern. Satu atau lebih rencana sampling atribut dapat dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan kelompok transaksi tertentu. Yang selanjutnya, yang kedua, menentukan populasi untuk unit sampling. Dalam atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian, populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji. Auditor menentukan bahwa pengujian secara fisik atau populasi tersebut adalah sesuai dengan tujuan rencananya. Identifikasi populasi juga termasuk pertimbangan homogeneitas populasi pada pengendalian diuji. Sesuai hal tersebut, pengeluaran kas dapat distratifikasikan sebagai jumlah pada saat ada perbedaan yang signifikan dalam pengendalian yang ditentukan untuk pengeluaran di atas jumlah nominal yang ditentukan. Unit sampling merupakan elemen individual dalam populasi. Unit sampling dapat berupa dokumen, item-item dalam dokumen, ayat jurnal atau register, atau catatan dalam arsip komputer. Efisiensi akan ditingkatkan ketika item sampel dapat digunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian untuk berbagai asersi. Yang ketiga yaitu menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Atribut harus ditunjukkan untuk setiap pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko pengendalian atas sebuah asersi. Setiap atribut harus berhubungan dengan pengendalian di mana auditor mencari tingkat risiko pengendalian yang diperkirakan di bawah tingkat maksimum. Namun demikian, setiap atribut mungkin tidak sama pentingnya. Dan selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel untuk unit atribut atau pengendalian yang diuji, auditor harus menspesifikasi pengurutan nilai setiap faktor berikut. Yang pertama,
risiko atas perkiraan risiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang kedua, tingkat penyimpangan dan yang dapat ditoleransi. Yang ketiga, tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Dan selanjutnya yaitu tabel ukuran sampel. Untuk praktisnya dalam penggunaan tabel harus memverifikasi ukuran sampel yang ditunjukkan dalam 4 tabel, yaitu 4 kolom, yaitu risiko atas penilaian risiko pengendalian yang terlalu rendah, tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi, tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan, yang terakhir ukuran sampel. Risiko atas penilaian risiko pengendalian yang terlalu rendah dalam sampling atribut, risiko atas pengendalian risiko pengendalian yang terlalu rendah harus disajikan secara eksplisit. Risiko atas penilaian risiko pengendalian yang terlalu rendah mempunyai pengaruh terbalik terhadap ukuran sampel. Tingkat risiko yang berhubungan langsung dengan risiko pengendalian yang direncanakan berpengaruh pada bukti yang lebih banyak untuk mendukung rendahnya risiko pengendalian yang direncanakan dan kurangnya bukti untuk mendukung risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat sedang. Tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi. Tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi adalah tingkat maksimum penyimpangan pengendalian yang mana auditor tetap menerima dan masih menggunakan risiko pengendalian direncanakan. Dalam memutuskan tingkat yang dapat ditoleransi, auditor harus mempertimbangkan hubungan setiap penyimpangan dengan catatan akuntansi yang sedang diuji. Yang kedua, beberapa pengendalian intern yang berkaitan, tujuan evaluasi auditor. Tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Auditor menggunakan satu atau lebih dari hal-hal berikut untuk mengestimasi tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan untuk setiap pengendalian. Yang pertama, tingkat penyimpangan sampel tahun lalu yang disesuaikan berdasarkan pertimbangan auditor dengan perubahan tahun berjalan dan efektivitas pengendalian. Yang kedua, estimasi berdasarkan penilaian awal tahun berjalan atas pengendalian tersebut. Yang ketiga, tingkat yang ditemukan dalam sampel pendahuluan atas 50 item yang diperkirakan. Jika tingkat yang diharapkan sama dengan atau lebih besar daripada tingkat yang dapat ditoleransi, auditor tidak dapat mengharapkan untuk memperoleh dukungan atas rendahnya penilaian tingkat risiko pengendalian, dan pengujian pengendalian seharusnya tidak dilakukan. Tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ukuran sampel. Pada saat risiko atas risiko pengendalian yang terlalu rendah dan tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi konstan, peningkatan atau penurunan tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan akan mengakibatkan ukuran sampel lebih besar dan lebih kecil. Dan selanjutnya yaitu ukuran sampel. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ukuran populasi mempunyai sedikit pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap ukuran sampel. Yang kelima yaitu menentukan metode pemilihan sampel. Setelah ukuran sampel ditentukan, metode pemilihan untuk unit sampling dari populasi tersebut harus dipilih. Item sampel harus dipilih sesuai dengan cara yang dapat menghasilkan sampel mencerminkan populasi. Dengan demikian, seluruh item dalam populasi harus mempunyai kesempatan untuk dipilih. Untuk melakukan hal ini, rencana sampling statistik memerlukan penggunaan metode pemilihan acak. Metode pemilihan acak yang digunakan dalam sampling atribut adalah sampling nomor acak dan sampling sistematis. Sampling nomor acak atau random number sampling yaitu untuk menggunakan sampling nomor acak, auditor harus mempunyai dasar untuk menghubungkan nomor tertentu dengan setiap item dan populasi. Penggunaan tabel nomor acak memudahkan apabila item dalam populasi memiliki nomor yang berurutan. Dalam menggunakan tabel, auditor harus memilih nomor untuk memulai dan tabel dengan membuat blind step atau secara sembarang memilih nomor untuk memulai. Yang kedua, menentukan aturan atau urutan untuk digunakan dalam membaca tabel. Hal tersebut harus dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis terdiri dari pemilihan setiap item dalam populasi dari satu atau lebih item awal yang dipilih secara acak.
Interval antara item-item biasanya dianggap sebagai interval lompatan, skip interval. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu membuat atribut sampel secara statistik dan mengevaluasi hasil-hasilnya. Next. Yang pertama ada melaksanakan rencana sampling. Setelah rencana sampling dirancang, item-item sampel dipilih dan diuji untuk menentukan sifat dan frekuensi penyimpangan dari pengendalian. Penyimpangan meliputi kesalahan dokumen, tidak ada inisial yang menunjukkan kinerja pengendalian, ketidaksesuaian dalam dokumen, dan mencatat yang berkaitan, tidak adanya harga yang diotorisasi, dan kesalahan perhitungan yang ditemukan dengan pengerjaan kembali atau reperformance oleh auditor. Jika unit sampling adalah dokumen, maka auditor dapat memilih jumlah yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Jumlah ekstra tersebut digunakan sebagai pengganti apabila ada dokumen yang dibatalkan atau item yang dipilih tidak dapat digunakan dalam sampel yang dibutuhkan. Next. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil-hasil sampel. Penyimpangan yang ditemukan dalam sampel harus ditabulasi, diringkas, dan dievaluasi. Pertimbangan profesional diperlukan dalam mengevaluasi faktor-faktor utama pada kesimpulan menyeluruh. Yang pertama ada menghitung tingkat penyimpangan sampel. Tingkat penyimpangan sampel atau sample deviation rate untuk setiap pengendalian yang diuji dihitung dengan membagi jumlah penyimpangan yang ditemukan dengan ukuran sampel yang diuji. Tingkat tersebut merupakan estimasi terbaik auditor atas tingkat penyimpangan aktual dalam populasi. Yang kedua ada menentukan batas penyimpangan atas. Batas penyimpangan atas atau over deviation limit menunjukkan tingkat penyimpangan atas dalam populasi berdasarkan jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam sampel. Batas atas tersebut dinyatakan dalam bentuk presentase dan terkadang dianggap sebagai batas ketepatan atas yang dapat dicapai atau achieve upper precision limit atau tingkat penyimpangan populasi maksimal atau maksimum population deviation rate. Yang ketiga ada menentukan cadangan untuk risiko sampling. Cadangan risiko sampling atau allowance for sampling risk yang ditambahkan pada tingkat penyimpangan sampel merupakan batas penyimpangan atas yang akan melebihi atau lebih besar dari populasi tingkat penyimpangan populasi sesungguhnya pada saat itu. Ketika mengevaluasi tabel yang digunakan, cadangan risiko sampling ditentukan dengan mengurangi tingkat penyimpangan sampel dari tingkat penyimpangan atas. Yang keempat ada mempertimbangkan aspek penyimpangan kualitatif. Kesimpulan yang salah dapat terjadi jika auditor hanya memperhatikan frekuensi penyimpangan. Setiap penyimpangan yang terjadi pada pengendalian harus dianalisis untuk menentukan hakikat penyimpangan dan sebab-sebabnya. Penyimpangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti masuknya karyawan baru, tidak adanya pengalaman, kesalahan paham instruksi, ketidakmampuan, kurang perhatian, dan pelanggaran. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah penyimpangan secara langsung dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang kelima ada menarik kesimpulan secara menyeluruh. Auditor menggunakan hasil-hasil dan sampel tersebut, pengetahuan tentang lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi, dan pertimbangan profesional untuk membuat penilaian akhir atas risiko pengendalian untuk pengendalian yang dicerminkan oleh atribut-atribut yang tercakup dalam rencana sampling. Penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menilai risiko pengendalian atas asersi laporan keuangan relevan yang dipengaruhi oleh kelompok transaksi yang diuji. Next. Yang kelima ada pertimbangan-pertimbangan lainnya.
pertimbangan-pertimbangan lainnya, sampling penemuan atau di discovery sampling adalah bentuk dari sampling atribut yang dirancang untuk menemukan sedikitnya satu pengecualian jika tingkat penyimpangan dalam populasi sama atau di atas tingkat yang ditentukan. Metode sampling ini digunakan untuk mencari penyimpangan penting yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuannya, seperti terbitnya cek pembayaran gaji kepada karyawan fiktif. Sampling penemuan tampak ketika tingkat penyimpangan yang diharapkan sangat rendah dan auditor mengingatkan sebuah sampel yang akan memberikan kemungkinan tersebut dari satu kejadian yang diobservasi. Sampling penemuan bermanfaat ketika auditor satu sedang menguji sebuah populasi besar yang terdiri dari item-item berisi proporsi risiko pengendalian yang sangat tinggi. Kedua, curiga bahwa telah terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan. Dan yang ketiga, mencari bukti tambahan dalam sebuah kasus untuk menentukan apakah ketidaksesuaian dengan ketentuan merupakan kejadian yang terisolasi atau bagian dari pola yang berulang-ulang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.